Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur buat setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Dan biarkan kita pagi hari ini kita boleh sungguh datang kepadanya. Karena hanya di dalam Dia saja, hanya dekat Allah saja, kita tenang. Dalam Dia saja kita memperoleh pengharapan dan perlindungan. Mari kita datang kepadanya. Katakan bersama-sama, Tuhan, hanya dekat padamu saja.
menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan lebih sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, hanya dekat Engkau saja kami tenang. Hanya dekat Engkau saja kami memiliki perlindungan. Kami sembah Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Sembah
bersyukur. Kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan Yesus. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Tuhan. Bapa surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini bahwa setiap anugerah, kebaikan, penyertaan dan berkat-Mu yang Tuhan nyatakan kepada kami setiap saat. Kami bersyukur ya Bapa. Pagi ini kami boleh sungguh-sungguh menyembah Engkau. Kiranya Tuhan boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh sungguh melihat dari kedalaman hati kami. Tuhan, kami rindu menyembah, sungguh-sungguh meninggikan nama, mengagungkan Engkau dalam segala kesederhanaan kami. Kiranya Tuhan boleh berkenan akan setiap hal yang kami boleh sungguh kerjakan di dalam Engkau Tuhan. Pagi ini kami juga rindu, kami haus akan setiap kebenaran firman. Karena kami sungguh rindu ke setiap Tuhan berikan kepada kami anugerah. Kehidupan kami ingin menjalaninya di dalam Engkau Tuhan, dengan cara Tuhan. Tuhan, kami sungguh meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang menyatukan hati dalam persoalan doa pagi ini. Kau lawat mereka satu persatu dalam setiap kebenaran firman yang dinyatakan. Doa, pujian, penyembahan mengubahkan hidup kami. Oleh karena kami tahu Engkau Allah yang hidup, Allah yang sungguh berkarya, Allah yang olehnya kami semua boleh kehidupan. Kami sungguh bersyukur. Kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami boleh sungguh firman-Mu pagi ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara, kita membaca satu hal yang kalau di dalam LA itu, perikop ini diberikan judul Allah adalah terang. Dan bagian yang kita membacanya adalah jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Saudara, hari ini kita belajar dari salah satu aspek tentang bagaimana kita hidup kudus dalam terang kita, hidup kudus. Kita berbicara tentang bagaimana berjalan dalam terang, bukan dalam kegelapan. Dan bagian ini kita melihat ternyata hidup dalam terang itu ada kaitannya dengan persekutuan. Jadi persekutuan itu ternyata dibangun harus di dalam terang. Saudara, hidup dalam terang bukan sekedar soal menjauhi dosa sebenarnya, tapi juga soal memilih keterbukaan, kejujuran, dan kekudusan. Jadi bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Jadi ketika saya dan saudara berjalan dalam terang, relasi kita dipulihkan. Dalam terang berarti tidak ada kepura-puraan, tidak ada palsu, tidak ada kebohongan, tidak ada kemunafikan, tidak ada penghakiman. Nah saudara, ini hal yang sangat penting pada pagi hari ini kita belajar. Terang dan kegelapan tentu bukan sekedar gambaran moral, tetapi kondisi hati dan kualitas hidup kita, hidup rohani kita. Saudara, saya katakan ketika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia dalam terang. Jadi patokan kita itu jelas. Kita hidup dalam terang sama seperti terang. Dia hidup dalam terang. Saudara, Tuhan itu adalah terang. Artinya
di dalamnya tidak ada tipu daya, tidak ada kemunafikan, tidak ada dosa tersembunyi. Maka saat kita memilih untuk berjalan dalam terang, kita sebenarnya sedang memilih untuk hidup seperti yang saya katakan di atas tadi, dalam kejujuran, pertobatan, keterbukaan. Dan semua itu sebenarnya sangat dibutuhkan dalam relasi. Tidak usah relasi yang besar. Dalam relasi dua orang, dalam relasi dalam rumah tangga suami istri, kalau tidak dibangun dengan kejujuran, tidak dibangun dengan keterbukaan, tidak dibangun dengan pertobatan, ya rusak. Karena apa? Ada kebohongan, ada kemunafikan, kepura-puraan. Relasi apapun. Jadi relasi rumah tangga pun bisa rusak gara-gara seperti itu. Nah saudara, ketika kita hidup dalam terang, bukan hanya soal hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Bukan di situ masalahnya. Yohanes justru bagian ini menjelaskan, menegaskan bahwa buah dari hidup dalam terang itu persekutuan seorang dengan yang lain. Artinya saudara, orang yang benar-benar dekat dengan Allah akan mencerminkan kasih Allah dalam hubungan antar sesama. Maka orang itu relasinya benar atau tidak dengan Allah dilihat. Relasinya benar nggak dengan yang lain? Kalau dalam relasi dengan orang saja, sesamanya dibangun dengan kebohongan, ya, kemunafikan, ketidakjujuran, bagaimana mau berkatakan hubungan dengan Tuhan baik? Hidup di dalam terang itu, ya bicara terbuka, apapun, jujur, dan tampil apa adanya. Bukan seperti kemarin ya pagi kamuflase. Banyak orang kamuflase, pura-pura baik, tapi bukan baik. Tampil benar, tapi tidak benar. Saudara, saat kita jujur di hadapan Tuhan, kita juga dipanggil untuk jujur dalam relasi kita. Saling mengampuni, mengakui kesalahan, dan membangun hubungan yang tulus. Jadi saudara, ketika kita berbicara standar kita di dalam Kristus, karena memang darah Kristus menyucikan kita, bukan agar kita hidup sendiri dalam kesalahan pribadi, tetapi supaya saya dan saudara bisa menciptakan komunitas kasih yang kudus dan sehat. Jadi saudara, hidup kudus itu tidak terlepas dari relasi kita dengan orang lain. Hidup kudus, ketika kita mempunyai relasi dengan orang lain, itulah yang menjadi bukti nyata bagaimana relasi Anda dengan Tuhan. Maka sudah dalam berbagai kesempatan, saya sering menasihatkan kepada orang-orang muda termasuk anak-anak saya. Ketika engkau mencari orang, teman, sahabat, carilah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang membangun relasinya benar dengan Tuhan. Termasuk ketika kita mencari pasangan hidup kita. Karena ketika pasangan hidup kita tidak takut akan Tuhan, maka hubungan dengan kita pun selalu bermasalah. Karena dibangun di atas dasar kebohongan, kepura-puraan, manipulasi, dan banyak hal. Saudara, pagi ini kita berbicara begitu jelas firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Di dalam relasi bisnis sama. Kalau orang takut akan Tuhan, dia tidak mungkin membohongi kita. Dalam bisnis, dalam rekanan apa saja. Kalau orang yang memiliki relasi benar dengan Tuhan, setiap perkataannya bisa kita pegang dengan baik. Tidak mungkin membohongi, tidak mungkin dia manipulasi. Saudara, pagi ini kita ditantang oleh firman Tuhan ini. Buktikan relasimu baik atau benar dengan Tuhan. Dengan relasimu baik
benar dengan sesama. Saudara, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan pagi ini. Apakah kita sungguh berjalan dalam terang atau hanya bersembunyi di balik topeng rohani kita? Istilah topeng saya pakai beberapa hari yang lalu. Tapi pagi hari ini saya tidak bisa hindari untuk pakainya lagi. Apakah kita sungguh berjalan dalam terang atau hanya bersembunyi di balik topeng rohani? Ada banyak orang yang memakai hal rohani sebagai topeng. Saudara, yang kedua, adakah relasi yang sedang retak karena kita memilih untuk tetap tinggal dalam kegelapan, luka, gengsi, atau kepahitan? Saudara, kepahitan kita, luka kita, kadang membuat kita juga sulit untuk lepas, dan kita tidak hidup dalam terang. Pagi ini Tuhan mengingatkan kita, harusnya saya dan saudara lepas dari kegelapan luka. Mungkin luka karena Anda dibohongi, mungkin luka karena Anda mungkin ditipu dalam relasi Anda. Tapi jangan biarkan itu menenggelamkan saudara dan saya. Yang ketiga, sudahkah kita membiarkan terang Kristus menyinari bagian hidup kita yang paling tersembunyi, baik di hadapan Tuhan maupun dalam hubungan dengan sesama? Saudara, dalam relasi apapun, dimanapun, dengan siapapun, ketika kita hidup takut akan Tuhan, itu semua akan berjalan secara terbuka. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua, menyertai supaya kita boleh senantiasa hidup di dalam kebenarannya. Tuhan, kami ingin hidup di dalam terang. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, amin, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh berjalan di dalam terang. Engkau adalah terang yang sempurna. Terima kasih karena melalui darah Yesus kami dapat disucikan dari segala dosa dan dipanggil untuk berjalan dalam terang-Mu. Tuhan, tolong kami agar tidak hanya mencari kekudusan pribadi, tetapi juga membangun relasi yang bersih dan murni dengan sesama kami. Hancurkanlah segala ego, kepahitan, dan dosa yang menghalangi kami untuk hidup dalam terang kasih-Mu. Kami rindu, kami jujur, terbuka, dan hidup dalam pertobatan setiap hari. Ampuni kami kalau selama ini kami membangun relasi kami dengan Tuhan, terutama dengan sesama, dengan kebohongan, kepura-puraan, manipulatif, tipu daya, ketidakmurnian, ketidakjujuran. Tuhan, ampuni kami.
Pimpin kami untuk menjadi pembawa terang dalam setiap relasi yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Relasi dengan pasangan kami, relasi dengan anak-anak dan orang tua kami, relasi dengan saudara-saudara seiman kami, relasi dengan siapapun yang Tuhan izinkan kami untuk membangun relasi. Sehingga relasi yang kami bangun relasi yang murni, yang bersih, yang di dalamnya mempermuliakan Tuhan. Bukan relasi yang penuh dengan tipu daya, kepalsuan, kepura-puraan, manipulatif, dan ketidakjujuran. Yang cepat atau lambat akan rapuh, hancur, dan mempermalukan Tuhan. Tuhan pimpinlah kami semuanya, supaya melalui kebenaran firman-Mu hari ini, kami boleh sungguh Tuhan diperbaharui. Tuhan, pagi ini kami berdoa untuk relasi-relasi yang sedang bermasalah. Apakah relasi dalam rumah tangga, apakah relasi antara suami istri, relasi antara anak orang tua dan sebaliknya, atau relasi dalam keluarga besar, atau relasi dengan rekan-rekan sekerja. Tuhan, pimpin kami, supaya melalui kebenaran firman hari ini, kami boleh sungguh-sungguh mengalami pembaharuan. Kami mengambil komitmen-komitmen yang baru, untuk kami boleh sungguh hidup dalam kebenaran-Mu setiap hari. Tuhan, kami secara khusus pagi ini berdoa, kalau ada di antara orang-orang tua kami, bahkan yang sudah lanjut usia, mengalami terluka, oleh karena mungkin relasi dengan anak atau dengan siapapun yang tidak baik. Tuhan, biarlah melalui pagi hari ini, kesempatan ini, kami boleh sungguh melepaskan pengampunan, sehingga orang-orang tua kami pada masa usia senjanya, mereka merasakan sukacita, tidak diikat oleh luka, tidak diikat oleh kepahitan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Kau sungguh yang menolong buat setiap kami semuanya, untuk kami boleh hidup dalam Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan, pimpin mereka. Kami tahu secara fisik mereka melemah, tapi biarkan iman mereka semakin kuat, semakin tangguh. Dan Tuhan, pimpin apapun yang mereka sungguh alami, kiranya mereka tetap senantiasa hidup di dalam Engkau. Berkati juga Tuhan untuk orang-orang tua kami yang pada masa tuanya mereka mungkin tidak mengalami hal yang indah. Tuhan, pimpin mereka, hiburkan mereka. Dalam masa tua mereka tetap bisa melihat pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang tua kami ini, supaya Engkau juga yang senantiasa meneguhkan imannya. Dan biarlah Tuhan dalam setiap kehidupannya Tuhan masih beri kesempatan untuk kami bisa bersama-sama beribadah. Dan Tuhan boleh izinkan juga untuk kami bersama-sama terus membangun iman kami dalam Engkau. Tuhan, pagi ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, buat setiap kehidupan kami, rencana-rencana kami yang dalam pekerjaan, kami yang dalam sekolah, kami yang dalam pendidikan. Tuhan, Engkau juga yang senantiasa menyertai kami. Kami berdoa Tuhan di hadapan-Mu untuk pagi hari ini. Kami mau serahkan untuk setiap anak-anak kami dalam pendidikan mereka yang sedang memilih atau sedang menanti hasil tes mereka untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi negeri. Tuhan juga yang memberikan anugerah-Mu. Berkati juga Tuhan buat setiap hal yang boleh anak-anak kami hadapi, supaya mereka menghadapi dengan cara yang benar. Tuhan, kami juga mau serahkan buat setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami tak henti-hentinya berdoa supaya kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, saya berdoa pagi hari ini untuk mereka yang sedang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang sedang rawat jalan, atau mereka yang sedang mengidap sakit penyakit tertentu yang Tuhan divonis membahayakan. Tuhan, kami mau percayakan kepada Engkau, karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu dalam hidup kami. Dan kami sungguh rindu percaya setiap anugerah-Mu itu. Tuhan, Kau sungguh yang menolong memimpin setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami, supaya terus membangun relasi yang benar, terutama dalam relasi-relasi yang dengan aziz juga Tuhan yang benar, yang hidup di dalam Engkau, yang takut akan Engkau, dimanapun mereka melakukan hal yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan,
Kami mau serahkan buat kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami untuk kami hidup menjadi terang, untuk kami hidup sebagai terang, dan biar melalui kehidupan kami Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan marilah kita hidup senantiasa di dalam terang. Dalam terang kita hidup dalam keterbukaan, dalam berrelasi dengan Tuhan, dan juga dalam sesama. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.